Batik merupakan salah satu karya seni legendaris yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sejarah batik sendiri dipercaya telah ada pada masa Kerajaan Majapahit dan menjadi sangat populer pada akhir abad ke-18. Nilai filosofis yang terkandung dalam setiap motifnya membuat banyak orang kagum dan tertarik. Misalnya motif parang yang telah terkenal sejak era Mataram Kartasura. Motif ini melambangkan petuah untuk tidak mudah menyerah sebagaimana gulungan ombak di laut yang tidak pernah berhenti bergerak. Batik pun memiliki ciri khas motif dan warna yang berbeda tergantung dari mana batik tersebut berasal. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang wilayahnya terbentuk dari banyak kerajaan di Nusantara secara otomatis membuat munculnya banyak jenis serta motif batik yang berasal dari wilayah-wilayah kerajaan tersebut. Keunikan inilah yang membuat Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, A.A. Lanyala Mahmud Mataliti terpesona dan tertarik untuk mengoleksi batik. Mungkin banyak orang yang belum mengetahui selain kolektor keris, Lanyala juga senang koleksi batik. Kesibukannya sebagai Ketua DPD yang aktif berkeliling Indonesia untuk menyerap aspirasi, tak jarang selalu mampir di sentra batik maupun lokasi pengrajin batik rumahan. Misalnya saat berkunjung ke Madura, ia beserta rombongan mengunjungi sentra batik Tanjung Bumi yang berada di Kabupaten Bangkalan. Di tempat ini ia menyaksikan secara langsung proses pembuatan batik tulis yang durasi pengerjaannya bisa memakan waktu hingga 2 tahun. Tak heran jika selembar kain batik di sini harganya bisa mencapai 20 juta rupiah bahkan lebih. Pulau Jawa yang merupakan pusat perkembangan seni batik di tanah air memiliki sangat banyak keragaman motif yang menarik. Di kota Surakarta misalnya, puluhan bahkan ratusan motif batik tersebar di wilayah ini. Hingga saat ini setidaknya ada beberapa motif batik Surakarta yang memukau dunia seperti motif Sidomukti, Truntum, Sawat, Parang, Kawung, Satria Manah, ataupun semen rantai. Pekalongan yang kita kenal sebagai kota batik juga senantiasa menjadi tempat istimewa bagi Lanyala ketika berbicara tentang batik. Jika berkunjung ke kota ini, ia bisa membeli puluhan lembar kain batik untuk koleksi pribadinya dan juga dibagikan kepada kolega serta para stafnya. Begitu juga saat Lanyala ziarah ke makam Sunan Gunung Jati di Cirebon, Jawa Barat. Dia menyempatkan waktu mampir ke salah satu tempat penjualan batik yang terkenal di kota berjuluk Kota Udang tersebut. Nun jauh di ujung timur Indonesia, Papua juga memiliki batik khas yang tidak kalah menarik. Walaupun baru sekitar dekade tahun 80-an batik mulai berkembang di Papua dan dipengaruhi oleh budaya batik Pekalongan, perkembangan batik di bumi Cendrawasih sangat pesat hingga kini. Motif batik Papua antara lain motif Asmat, Cendrawasih, Tifa, Sentani, dan Tambal Ukir. Pun saat Lanyala melakukan lawatan ke Papua, ia berkesempatan mendatangi salah satu sentra batik Papua untuk membeli dan mengkoleksi serta memberikan sebagai tanda mata bagi para staf dan koleganya. Tidak akan pernah habis untuk mengupas keindahan serta keunikan batik Nusantara. Berbagai motif dengan filosofi di baliknya semakin membuat Lanyala tertarik dan tertantang untuk mengeksplor ragam batik yang ada. Tentu dengan tujuan mengambil filosofi motif batik tersebut untuk diterapkan dalam kehidupannya yang penuh dengan pengabdian bagi bangsa ini.